Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anika Salsabila dari Prodi Teknik Nuklir Angkatan 2020 Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi kalkulus vektor, yaitu gradien. Untuk mencari gradien, kita dapat menggunakan operator del, di mana operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla. Lalu di sini kita bisa lihat simbol nabla itu seperti segitiga kebalik yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan turunan terhadap X dalam I tambah turunan terhadap Y dalam J tambah turunan terhadap Z dalam K. Misalnya, untuk mencari gradien, kita mengetahui suatu skalar Pi, maka gradien Pi dapat dinyatakan sebagai nabla Pi. Ini bentuk umum dari nabla tadi dikali Pi, maka nabla Pi sama dengan turunan Pi terhadap X dalam I tambah turunan Pi terhadap Y dalam vektor J tambah turunan Pi terhadap Z dalam K. Perlu diperhatikan bahwa nabla Pi ini mendefinisikan suatu medan vektor sehingga hasilnya itu dalam ruang vektor I, J, K. Kemudian ada sifat-sifat gradien. Sifat-sifat gradien, misalkan Pi dan Si adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, dan C adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, nabla dalam kurung Pi tambah Si ini berlaku sifat distributif biasa sehingga menjadi nabla Pi tambah nabla Si. Kemudian yang kedua, nabla dalam kurung C Pi ini C-nya bisa dikeluarin, dikedepanin dalam kurung nabla Pi. Kemudian sifat yang ketiga, nabla dalam kurung Pi Si terkurung ini bisa diuraikan menjadi Pi nabla Si tambah Si nabla Pi. Selanjutnya ada pembuktian dari sifat yang pertama. Ini bukan sifat distributif di mana nabla dalam kurung Pi tambah Si kita uraikan menjadi turunan Pi tambah Si terhadap X dalam I tambah turunan Pi tambah Si terhadap Y dalam J tambah turunan Pi tambah Si terhadap Z dalam K. Kemudian ini diuraikan lagi satu-satu. Turunan Pi terhadap X tambah turunan Si terhadap X dalam I tambah turunan Pi terhadap Y tambah turunan Si terhadap Y dalam J tambah turunan Pi terhadap Z tambah turunan Si terhadap Z dalam K. Kemudian ini tadi kita kelompokkan. Di sebelah kiri ini ada turunan untuk Pi dan sebelah kanan sini ada turunan untuk Si. Bisa dilihat bahwa kelompok di sebelah sini ini merupakan bentuk dari nabla Pi. Dan sebelah sini ini merupakan bentuk dari nabla Si. Berarti terbukti bahwa nabla dalam kurung Pi tambah Si itu bisa diuraikan menjadi nabla Pi tambah nabla Si. Selanjutnya, pembuktian yang kedua. Nabla dalam kurung C, Si itu diuraikan menjadi turunan C, Si terhadap X dalam I tambah turunan Y terhadap J tambah turunan C, Pi terhadap Z dalam K. Ini berlaku sifat gradien yang ketiga tadi.
apabila ada nabla dalam kurung C P, maka ini kita uraikan menjadi C, ini menjadi C nabla P tambah P nabla C, seperti ini. Ini diuraikan sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Kemudian dikelompokkan, di sebelah sini merupakan turunan P dan sebelah sini merupakan turunan C. Kemudian didapatkan hasil ini. Terus bagaimana dengan ini? Ini hasilnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena tadi C merupakan bilangan real. Dimana kita ketahui apabila ada turunan bilangan real terhadap suatu variabel, maka hasilnya sama dengan 0. Maka ini 0, ini 0, ini juga 0. Sehingga hasilnya hanya ini. Kemudian C-nya ini bisa dikeluarkan sehingga dapat bentuk seperti ini. Dan ini merupakan nabla P. Sehingga terbukti bahwa sifat ini benar. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Sini ada contoh soal. Jika Pi sama dengan 2x z pangkat 4 dikurang x kuadrat y, maka carilah nabla Pi atau gradien Pi dan mutlak nabla Pi. Tadi kita ketahui bahwa nabla Pi ini mendefinisikan sebuah medan vektor. Sehingga mutlak nabla Pi ini merupakan nilai dari vektor tersebut. Pada titik 2, min 2,1. Ini titik X, ini titik Y, ini titik Z. Maka penyelesaiannya, nabla Pi sama dengan turunan Pi terhadap X dalam I tambah turunan Pi terhadap Y dalam J tambah turunan Pi terhadap Z dalam K. Masukkan nilai Pi-nya tadi, ini, kemudian diturunkan terhadap X, maka kita turunkan yang ada X-nya saja. Ini jadi 2Z pangkat 4 dikurang 2X Y dalam vektor I tambah turunan Pi ini 2xz pangkat 4 kurang x kuadrat y terhadap y, maka kita turunkan yang ada variabel y-nya saja, ini 0, berarti sisa yang ini, yaitu x kuadrat j, min x kuadrat j, tambah turunan Pi 2xz pangkat 4 kurang x kuadrat y terhadap z, maka kita turunkan yang ada variabel z-nya saja ini, sehingga hasilnya adalah plus 8xz pangkat 3k. Ini hasilnya. Kemudian diketahui titiknya, yaitu titik x, y, z-nya, sehingga kita substitusikan ke dalam sini nilai x, y, dan z-nya, sehingga didapatkan nabla Pi pada titik 2, min 2,1 yaitu 10i kurang 4y tambah 16k. Kita dapatkan gradien Pi-nya atau nabla Pi-nya
Terus kita cari nilai vektornya, yaitu dengan ini dikuadratin terus diakarin. Nilai vektor sama dengan 10 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 16 kuadrat, kemudian diakarin sehingga didapatkan hasil 2 akar 93. Contoh kedua, kalau tadi kita mencari nabla pi, kalau sekarang kebalikannya, kita mengetahui nabla pi-nya dan kita akan mencari skalarnya, fungsi skalarnya. Berbeda dengan tadi di mana kita mengetahui fungsi skalarnya dan kita mencari vektornya. Tetapi ini kebalikannya, kita mengetahui nabla pi-nya dan kita mencari skalarnya. Tadi dari pi untuk mendapatkan nabla pi ini kita menggunakan turunan. Berarti untuk dari nabla pi untuk mendapatkan pi kebalikannya. Berarti ini naik. Kita naikkan atau kita integralkan. Maka penyelesaiannya adalah nilai dari nabla pi ini kita integralkan sehingga integral dari 2x YZ pangkat 3i terhadap x ini didiferensiabelkan terhadap nilai x, y, dan z sehingga didapatkan integralnya ini. Ini masih dalam bentuk persamaan umum. Kita mencari persamaan khususnya, yaitu kita terlebih dahulu harus mencari nilai konstantanya C ini. Dari mana kita mendapatkan C? Dari titik ini. Kan diketahui titik skalarnya yaitu 1, min 2, 2 sama dengan 4. Sehingga untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut kita substitusikan nilai titik-titik pada x, y, z sama dengan 4 tadi. Ini. Maka untuk daerah I tadi x kuadrat y z pangkat 3 tambah c sama dengan 4, masukkan substitusikan nilai-nilainya, didapatkan masing-masing untuk daerah I, J, dan K itu C-nya yaitu 20. Kemudian kita masukkan menjadi suatu persamaan khusus. Ini x kuadrat YZ pangkat 3 tambah 20 dan ini tambah YX kuadrat Z pangkat 3 tambah 20 faktor C tambah X kuadrat YZ pangkat 3 tambah 20 dalam faktor K. Karena nilai IJ sama IJ dan K itu sama, maka didapatkan fungsi skalar dari
X, Y, Z itu sama dengan X kuadrat YZ pangkat 3 tambah 20. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kita mengenai gradien. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.